Saya mencoba untuk menulis. Awalnya juga mungkin kaku lah, tapi tekad saya harus bisa dan berani. Soal kesalahan itu nanti kita perbaiki sambil berjalan. Itu prinsip saya, karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Saya melihat generasi sekarang sudah menjauh pada kebudayaan lokal. Inilah yang menjadi dasar-dasar keprihatinan saya. Terus kalau saya tidak melangkah, siapa lagi? Saya rata-rata membuat novel antara 7 sampai 15 hari. Rata-rata. Kalau lagi fresh, iya lagi bahwa kita itu menulis adalah memberikan sejarah. Jikalau saya itu nanti suatu saat meninggal, karena tidak bisa meninggalkan apa-apa, jadi saya bisa meninggalkan tulisan itu, sehingga nama saya tidak hanya tertulis pada nisan, tapi akan hidup seterusnya karena tulisan. Sangat menarik ketika seorang petani yang ternyata juga merupakan salah seorang penulis novel, puisi, cerpen, sekaligus penyair. Nah, ini Tulus Setiadi tidak memiliki latar ilmu sastra Jawa, namun tekad dan kemampuan untuk selalu belajarlah yang membuatnya menghasilkan banyak karya dari sebuah tulisan. Nah, ini untuk obrol-obrol kali ini akan membahas tentang bagaimana sosok penulis yang kisah hidupnya sangat menarik. Bersama saya Ayudhya dan juga di samping saya sudah ada Bapak Tulus Setiadi. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik, selamat pagi. Untuk sekarang ini terlihat fresh sekali. Ini apa sih Pak kira-kira tipsnya agar selalu fresh tiap harinya? Apapun yang kita lakukan harus didasari dengan sebuah keikhlasan. Jadi tidak kemerungsung, tergerusa-gerusu orang Jawa. Jadi harus betul-betul semangat, ikhlas, dan sepenuh hati. Baik, berarti itu tadi kuncinya. Kalau untuk sekarang, karena ini pertama kalinya juga saya bertemu dengan Pak Tulus, mau tahu untuk kesibukannya, kesehariannya ini apa sih Pak? Saya adalah sebagai seorang petani di sawah. Jadi kerjaannya juga di sawah. Setiap harinya berarti ke sawah ini Pak? Ya, hampir tiap hari ke sawah. Emang mata pencahariannya kan di sawah tadi. Jadi perekonomiannya berjalan juga di sawah. Itu dengar-dengar memang Pak Tulus ini sejak kecil ya? Memang saya dari keluarga petani. Jadi keluarga petani, saya hidup, sekolah juga dibiayai dari hasil pertanian juga. Sekarang juga jadi petani akhirnya. Bisa diceritakan nggak Pak Tulus, dari kecil memang sudah bertani, sudah dari keluarga seorang petani, tapi Pak Tulus ini terkenal dengan tulisan-tulisannya. Itu awal dari menulis bagaimana sih Pak? Sebenarnya saya sejak awal tidak mengira bahwa saya itu bisa menulis, artinya menulis buku atau semacam fiksi lah. Tapi saya memang sejak kecil juga dari keluarga seniman lokal, seniman desa, jadi mungkin terpengaruh. Jadi saya senangnya pada kebudayaan terutama adalah budaya Jawa. Jadi saya sangat-sangat gemar, sangat suka, sangat bangga terhadap budaya Jawa termasuk sastra dan keseniannya. Kemudian setelah saya sekolah pun saya senang, tapi saya tidak bisa
fokus ke situ, jadi mengalir saja. Akhirnya pada tahun 2011 setelah mengikuti Kongres Sastra Jawa di Bojonegoro, juga Kongres Bahasa Jawa di Hotel Marriott Surabaya, akhirnya bertemu dengan kawan-kawan. Nah, dari itu saya berpikir, kok kawan-kawan bisa menulis ya? Akhirnya saya bersilaturahmi, mengikuti kegiatan komunitas-komunitas mereka, baik di sastra Jawa maupun sastra Indonesia, walaupun hanya sekedar membaca puisi atau mendengarkan mereka bercerita. Dari itu saya mencoba untuk menulis. Awalnya juga mungkin kaku lah, tapi tekad saya harus bisa dan berani. Soal kesalahan-kesalahan itu nanti kita perbaiki sambil berjalan. Itu prinsip saya, karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Akhirnya saya mencoba untuk menulis sebisa mungkin. Walaupun basic saya bukan dari sastra, tapi saya harus bisa. Otodidak berarti? Iya, otodidak. Bahkan saya belum pernah mengikuti workshop waktu itu. Saya akhirnya mencoba menulis dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Yang terpenting adalah saya harus tunjukkan saya punya karya. Entah itu hasilnya bagaimana, nanti kita sambil berjalan. Akhirnya memang sejak dulu, mungkin dari awal saya kurang suka menulis fiksi. Akhirnya fiksi itu bagi saya waktu itu tidak menantang. Jadi saya tulis isi seperti tradisi, seperti filosofi. Tetapi akhirnya di pasaran mungkin kurang layak atau gimana ya. Jadi pemasarannya kurang bagus. Akhirnya saya lama-lama, waduh, ya ini modal saya kan habis nanti. Iya. Padahal saya nggak punya modal untuk percetakan sebagainya. Akhirnya saya melirik teman-teman yang menulis fiksi. Saya mencoba untuk membuat novel Jawa. Yang pertama itu berjudul Uran-Uran Katresnan. Itu membicarakan tentang perkawinan beda agama. Akhirnya setelah kita tawarkan ke pasaran, ya alhamdulillah, tidak menyangka itu sampai membludak. Sehingga beberapa kali saya harus cetak ulang. Akhirnya itu dengan yang pertama ya? Iya, yang pertama. Akhirnya saya semangat terus dan menulis itu memberikan cambuk saya dan bisa menutup hutang-hutang saya untuk yang lalu. Gitu. Berarti hingga saat ini 2021 itu sudah berapa novel? Kalau novelnya sekitar 46. 46, judul. Tapi untuk keseluruhan buku dengan antologi bersama itu sekitar 100 judul. 100. Jadi mungkin yang sekitar 20 itu antologi bersama. Yang sekitar 20 judul itu. Sampai detik ini Pak Tulus masih sering nulis juga? Alhamdulillah masih, walaupun masa pandemik ini artinya semangatnya agak down sedikit, karena memang situasi. Iya. Jadi nggak tahu lah kenapa pandemik ini juga mempengaruhi pola pikir ataupun psikolog bagi penulis seperti saya juga. Dan mungkin tidak saya saja, mungkin juga orang-orang lain sama mungkin mengalami seperti ini. Malah untuk justru dari saya yang awam ya Pak, saya kira ketika pandemi ini malah orang itu di rumah, lalu nulis inspirasi banyak keluar, itu justru tidak ya Pak? Untuk saya tidak begitu bebas, artinya mengalami sebuah kejenuhan. Kebiasaan kalau waktu normal, saat di sela-sela menulis itu bermain. Jadi keluar kota atau main kemana, itu mencari inspirasi. Artinya saya bebas waktu itu, kalau saya jenuh, saya langsung loncat kemana gitu. Tapi pandemik ini kan seperti kita terkurung aja. Sudah pemasaran juga lesu, jadi pemasaran juga lesu artinya tidak ada pemasukan. Jadi inilah yang mempengaruhi semangat untuk menulis. Dan kawan-kawan yang sering kesini juga mengalami itu sama. Gitu. Untuk 100 buku yang sudah Pak Tulus tulis ini, nah itu inspirasinya dari mana saja? Banyak. Sebenarnya ini tidak hanya untuk saya, juga untuk para penulis yang lain juga, terutama yang baru masuk, baru akan menulis atau junior. Jangan
tersekat oleh hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Jadi menulis itu inspirasi bisa dari lingkungan sekitar. Jadi mungkin kalau saya hidup di pedesaan, itu juga kehidupan pedesaan yang kita tulis. Jadi kalau kita menulis tentang kafe, tentang apalah, tentang liku-liku perusahaan yang tinggi, tentang pesawat, kalau kita nggak tahu, malah tulisan kita hancur. Nah, makanya kita harus melihat apa yang bisa kita tulis, apa yang kita lihat, kita rasakan, itu jangan yang macam-macam. Nah, iya Pak Tulus, dari banyaknya buku yang ada di sini tadi saya sempat baca-baca sedikit. Nah, itu hampir semuanya ini untuk yang novel itu menggunakan bahasa Jawa. Kenapa memilih bahasa Jawa untuk di penulisan novel dari Pak Tulus ini? Saya menulis bahasa Jawa adalah latar keprihatinan saya. Saya melihat generasi sekarang sudah menjauh pada kebudayaan lokal. Inilah yang menjadi dasar-dasar keprihatinan saya. Terus kalau saya tidak melangkah, siapa lagi? Bisa dihitung mungkin. Sekarang masyarakat Jawa sendiri untuk menggunakan bahasa Jawa aja sudah tidak karuan, apalagi unggang-unggang basa Jawa. Betul. Itu kan banyak yang tidak paham. Jangankan itu, bahasa Ngoko aja lah. Sekarang sudah campur aduk dengan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan bahasa-bahasa serapan seperti abah, umi, dedi, dan sebagainya. Nah, kalau itu dibiarkan terus, bisa tenggelam bahasa Jawa ini. Jadi memang harus ada semangat daripada kita semua, terutama masyarakat Jawa, untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan sastra Jawa itu. Nah, aku juga begitu, saya juga begitu. Jadi saya harus berjalan dan berjuang dengan cara menulis kesusastraan Jawa modern. Gitu. Tapi Pak, untuk menulis ini kan bukan sesuatu yang mudah. Tidak semua orang bisa menulis, apalagi sampai diterbitkan dan itu berkali-kali. Nah ini apalagi juga menggunakan bahasa Jawa. Kalau Pak Tulus sendiri, itu kan sebelumnya juga bukan merupakan lulusan dari sastra Jawa. Bagaimana bisa seorang Pak Tulus menulis dengan menggunakan bahasa Jawa? Pertama, saya adalah merasa diri saya orang Jawa. Jadi sejak kecil lingkungan saya juga orang Jawa berbahasa Jawa. Terus kedua, karena saya mungkin pengalaman di masyarakat, di komunitas, saya pernah belajar untuk menjadi MC Jawa. Nah, di MC Jawa di Temanten itu, kemudian saya pernah belajar ketoprak, jadi juga harus dituntut untuk menggunakan bahasa Jawa. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu sebagai modal untuk saya menulis tentang novel-novel ataupun keguritan-guritan yang menggunakan bahasa Jawa itu. Dengan segala kekurangan atau kelebihannya, saya berpikir itu nanti sambil berjalan. Jadi sambil proses. Jadi tidak mungkin saya lahir cengar terus menjadi seorang penulis yang baik, tidak. Kita harus membutuhkan proses dan waktu untuk menuju pada sesuatu yang lebih baik itu tadi. Jadi itu alasannya tidak keprihatinan iya. Yang dilihat sekarang itu. Iya. Nah ini Pak Tulus, untuk novel yang pernah saya lihat ini salah satunya itu ada di sini, yaitu Ledek Soko Ereng-Ereng Gunung Wilis. Nah ini sempat saya lihat isinya sedikit-sedikit itu ada beberapa lokasi seperti di Nganjuk. Yeah. Lalu ada juga lokasi yang sangat dekat dengan Madiun itu Manis Rejo. Daerah mana? Karangsemi nggak? Karangsemi ya. Nah, untuk menentukan lokasi di dalam cerita itu Pak, kira-kira apakah semua novel ini dekat dengan area Madiun juga? Iya, saya tadi sudah katakan di depan. Kita menginspirasi itu harus jangan jauh-jauh lah. Di lingkungan kita ada. Mengapa kita menulis jauh yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu? Jadi kayak Karangsemi itu kan sebenarnya sebelah ini. Jadi di Kecamatan Luwu nggak salah.
sebenarnya di sana dulu ada sinden apa enggak, tapi saya membuat ini karena fiksi. Saya angkat di situ karena dulu saya pernah punya teman seniman atau sinden juga dari Karangsemi. Nah, kebetulan Nganjuk sendiri Sedudo itu sebagai tempatnya wisudawan para ledek. Di Sedudo itu tiap tahun kalau nggak salah waktu Suro ya, di sana ada wisudawan para ledek. Nah, inilah alkulturasi kebudayaan-kebudayaan Jawa yang harus kita angkat di dalam sebuah novel. Jadi kalau mungkin orang membaca sejarah atau cerita mungkin akan jenuh, tapi kalau dilewatkan novel atau fiksi mungkin akan lebih santai dan lebih mengena gitu loh. Iya, lebih banyak juga yang tertarik, apalagi jika memang jalan ceritanya itu di lingkungan sekitar kita, betul. Yang dekat dengan kita, seperti kalau yang ditulis oleh Pak Tulus sendiri itu kan tentang budaya Jawa, yang semua orang pastinya juga tahu dan juga tertarik dengan itu. Yes, harapannya begitu. Yang selama ini untuk bestsellernya itu budaya Jawa tentang apa sih Pak? Saya banyak mengangkat tentang ini ledek. Ledek itu mungkin yang temanya ledek ada dua mungkin ya, ledek saka Ereng-ereng Gunung Wilis yang pernah menerima anugerah Sutasoma tahun 2017. Kemudian Mintarsih Ledek Pepujanku, itu settingnya saya ambil di daerah Pesu. Memang Pesu terkenal tempatnya ledek waktu itu Pesu. Kemudian tentang sinden Padmi, kemudian apa ya, saya banyak mengambil itu. Tapi juga yang lain tidak lepas dari kehidupan sosial, seperti Mecai Katrisnan Satengah perang politik. Jadi waktu pemilu, waktu itu kan kita amati, kita juga masukkan. Kemudian tentang apa? Sekarang ini LGBT, tentang tentang ini permasalahan intoleransi, tentang aku wong kafir, itu juga saya masukkan. Jadi memang seorang sastrawan atau penulis itu dituntut untuk peka terhadap lingkungan. Nah, inilah yang kita ambil. Nah, sekali lagi, mengapa saat ini zaman teknologi yang modern, zaman IT, kita kan bisa mengambil inspirasi dari Facebook, Google, Instagram dan sebagainya kan? Nah, ini sebenarnya sebuah kesempatan untuk kita ambil untuk dijadikan sebuah tulisan. Dikembangkan dalam sebuah cerita yang lebih menarik gitu. Iya. Ini untuk novel yang Ledek Soko Ereng-ereng Gunung Wilis ini Pak, itu kan tadi sudah mendapatkan award Sutasoma. Nah ini ada sesuatu yang unik. Jadi pembuatannya apa benar? Pembuatannya itu hanya dengan waktu 10 hari saja. Saya rata-rata membuat novel antara 7 sampai 15 hari. Rata-rata. Kalau lagi fresh, iya lagi fresh. Kalau lagi fresh, tapi terus terang jujur kalau pandemik ini terus terang nggak tahu, malah ini stuck, pikiran otak saya juga jenuh. Jadi agak molor malah selama pandemik ini. Tapi yang dulu-dulu yang memang keadaan normal, memang sekitar itu. Jadi 1 sampai 2 minggu saya membuat novel. Memang saya kalau ada waktu sedikit saya gunakan, entah itu siang atau malam. Pulang dari sawah daripada bengong, kita buka komputer. Itu malam hari dan nggak bisa tidur, kita buka komputer. Jadi bisa ada 1 hari bisa 1 bab atau mungkin lebih gitu. Itu saya caranya seperti itu. Nah, yang mempermudah karena tadi saya tidak pernah neko-neko mencari sesuatu yang saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu sajalah yang saya tulis gitu. Karena Pak Tulus ini juga untuk menulis membutuhkan waktu yang sangat singkat. Padahal untuk yang saya tahu lainnya biasanya ketika menulis itu butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan Pak Tulus ini tidak, karena memang itu tadi ya Pak, kuncinya adalah melihat lingkungan sekitar. Lingkungan tidak perlu terlalu luas. Jadi untuk saya kan tidak terlalu tebal. Jadi novel saya itu rata-rata sekitar 150 halaman. Jadi tidak terlalu tebal. Dan saya angkat pun juga tidak yang tadi sudah macam-macam lah, yang saya mungkin tidak pernah tahu dan tidak pernah tidak gaduk lah, tidak sampai ke sana. Jadi kalau kehidupan tentang saya pernah tahu tentang ledek, tentang masyarakat itu tentang saya baca, mungkin saya lihat sinetron, oh gini. Nah itulah saya yang mencari seperti itu. Kenapa saya susah? Akhirnya menyulitkan diri saya sendiri, kan begitulah. Ngomong-ngomong soal kesulitan, selama ini dalam menulis itu ada kesulitan apa saja Pak? Kemungkinan saya adalah karena saya itu mungkin terlalu gaptek ya.
Jadi saya kalau menulis itu mungkin pertama tidak seperti anak-anak sekarang sing pinter nulis itu pakai laptop dan sebagainya. Kalau saya nulisnya pakai komputer dengan keyboard yang besar gitu, ketok gitu. Kalau pakai laptop terlalu halus. Dan kemudian penglihatan saya mungkin juga agak-agak sudah usia, jadi mungkin gampang capek. Jadi tidak bisa lama, mungkin antara sekitar setengah jam lah saya menulis sekali tulis. Jadi sehari mungkin bisa 5-7 kali itu saya menulis. Kemudian saya koreksi itu kadang-kadang sulit untuk mencari korektor editor bahasa Jawa itu sulit. Jadi kadang-kadang yang sekolah di bahasa Jawa aja mungkin nggak paham juga. Jadi saya juga editor sendiri, saya koreksi sendiri. Berarti itu diedit sendiri, iya. Bapak sendiri yang ngecek. Iya, kan kita kesulitan gitu loh. Jadi ya nggak tahu, tadi saya katakan mungkin anak-anak generasi sekarang mungkin ya terlalu lemah tentang bahasa Jawanya mungkin gitu. Nah, Pak, tadi sempat cerita-cerita dikit. Sering sekali banyak yang berkunjung ke sini, termasuk mahasiswa-mahasiswa. Lalu ingin dibantu oleh Bapak, itu gimana ceritanya? Sebenarnya saya itu tidak menguasai tentang sastra, tidak tahu tentang teori-teori kesastraan. Tapi tugas saya adalah memberikan semangat, mencambuk mereka agar mau menulis. Terutama sebenarnya bahasa Jawa saya tekankan, tapi sampai sekarang yang bisa nulis Jawa itu angel, sulit. Jadi akhirnya mereka memang dari jurusan bahasa sastra Indonesia, juga tulisannya juga ke bahasa Indonesia. Tapi tidak apa-apa lah, yang terpenting mereka itu mau menulis, bagi saya gitu. Nah, untuk proses nanti biar dikembangkan sendiri, nanti kan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangannya mereka juga bisa mencari pengalaman dari luar. Tapi di sini sudah saya awali untuk mau menulis. Jadi gerakan literasi itu harus ditekankan, gitu. Karena sekarang untuk literasi ini sangat sedikit. Betul. Apalagi sudah banyak adanya handphone ini, Iya. Lihat apa-apa itu dari handphone. Jarang yang orang itu mau baca buku, apalagi dengan menggunakan bahasa Jawa ini sangat jarang sekali. Makanya. Nah, inilah yang saya tidak sampai. Kemarin kan sama Pak Jokowi sama Presiden kita tentang digitalisasi literasi digital ya, literasi digital. Nah, saya malah nggak tekan itu nanti. Karena gaptek saya. Tapi mungkin saya akan bertahan tentang tulisan, tapi dengan bantuan dari media seperti ini, media seperti ini dan sebagainya, bantuan kawan-kawan. Nah, mungkin itulah yang bisa membantu saya. Jadi kita saling belajar gitu loh. Terus terang saya mungkin sulit untuk mengikuti perkembangan IT ini. Jadi gitu. Kalau untuk tujuan Pak Tulus sendiri, satu saja tujuan yang paling ingin digapai ketika menulis, itu apa sih Pak untuk mungkin masyarakat di luar sana? Terus terang saya sudah tak tulis di buku saya banyak ya, bahwa kita itu menulis adalah memberikan sejarah. Jikalau saya itu nanti suatu saat meninggal karena tidak bisa meninggalkan apa-apa, jadi saya bisa meninggalkan tulisan itu, sehingga nama saya tidak hanya tertulis pada nisan, tapi akan hidup seterusnya karena tulisan. Jadi kita hidup ini meninggalkan sejarah yang baik gitu loh. Nah, yang terakhir nih Pak, ini untuk pesan dari seorang Pak Tulus bagi seluruh penulis yang mungkin sekarang sedang ingin berjuang, seluruh masyarakat yang mungkin ingin membangkitkan juga literasi atau ingin membuat sebuah tulisan, ada tidak pesan atau mungkin motivasi dari Pak Tulus untuk mereka di luar sana? Saya harap itu terus berjuang dan semangat, jangan gampang putus asa, jangan gampang patah hati. Ini anak-anak sekarang biasanya kalau dimarahi sedikit terus blank, patah hati, nggak melanjutkan. Nah, mentalitasnya yang harus dibangun, karena seorang penulis harus mempunyai mentalitas yang baik, attitude yang baik. Karena apa? Karena seorang penulis itu sebagai inspirator daripada para pembacanya. Jadi kalau seorang penulis itu tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada masyarakat atau pembacanya, nah akhirnya
apa yang kita tulis akhirnya hanya sia-sia. Oleh sebab itu, saya berharap kepada generasi muda untuk gemar menulis, karena tulisan itu adalah sebuah simbol yang mengandung makna luar biasa, baik sejarah, kesusastraan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita ungkapkan akan terekam di dalam sebuah tulisan untuk generasi-generasi yang akan datang. Baik, untuk menutup ini Pak Tulus, jadi Pak Tulus tadi tidak hanya merupakan seorang penulis novel, puisi, dan juga cerpen ya, tapi juga bisa menjadi seorang penyair. Nah, ini saya pengen untuk sebagai penutup ini Pak Tulus membacakan salah satu puisinya, ditunjukkan kepada teman-teman Jawa Pos Radar Madiun semuanya, biar tahu kira-kira seperti apa ketika seorang Pak Tulus ini membacakan puisi gitu. Mungkin ada Geguritan atau puisi ya? Geguritan ya? Iya. Coba geguritan. diambil salah satu. Yang mana? Silahkan dipilih. Untuk geguritan yang monggo silahkan diambil satu. Kalau untuk kesukaan Pak Tulus sendiri ini yang mana? Sebenarnya juga semua suka. Itu ada geger rencana kembang garing enggak? Itu tadi, tapi sudah dibacakan orang juga. Untuk yang Udah ini aja ya. iya, boleh. Kita ambil satu ya. Ini yang lagi tren di sini sekarang. Memang di dalam novel-novel saya biasanya saya tidak lepas daripada geguritan. Geguritan adalah puisi Jawa yang memang harus dikembangkan, harus dilestarikan, dan itu tidak boleh punah. Oleh sebab itu saya selipkan kepada novel-novel saya. Ini adalah judul geguritan Lemah Cengkar, artinya tanah tandus, yang dari buku dari Aku Wong Kafir. Ini saya coba lantunkan. Lemah Cengkar, subur makmur loh jinawi, padang trawangan margani urip, nganti kaya jaran pajang kacamata, piceka mata ora dadi ngopo, ketule batin nuwuhake prihatin, rubuh-rubuh gedang sineret uwe manis, lemah cengkar dianggep barang resik, nganti direwangi Topati kurban bondo tunyo. Perlune mung golek pangedap-edap, akeh sing padha ngalembokno, pinter-pinter keblinger diarani cubluk malah ngamuk, tunduk marang sing seneng umuk, ngalor ngidul mung adol bener, ngrumangsani sing paling suci. Jagat terus gumelar, satemene wadi bakal ginelar, pimulang luhur kababar, akeh kang bakal ados wirang. Biyen kang jaluk kudu menang, bakule jilih-jilih kaya kapanggang. Entenono zamane arep katekan, wong nandur bakal ngunduh utang dosa nyaur dosa, awit saka wae tumindak kang ora bener. Eling, sabar lan waspada, kunci dalane urip. Adeg-adeg kudu dijekake, rereget mesti disingkirake, dayuh kudu mulih, wayahe ngrungkepi Ibu Pertiwi. Saka aku sing katresnan pangestu tulus, atur nuwun. Wah, bagus sekali. Itu di dalamnya pesannya apa Pak dari yang dibacakan tadi? Artinya menjaga kedaulatan kebudayaan bangsa. Waduh, pesannya sangat ini sekali ya. Memberikan motivasi untuk kita semua. Jadi
sekarang kita sudah tadi semuanya sudah ngobrol dengan Pak Tulus. Kita sudah membahas tentang isi dari buku yang isinya tentang tulisan bahasa Jawa yang memang untuk tujuan dari Pak Tulus sendiri ini sangat mulia, sangat banyak sekali tujuan dari Pak Tulus, yaitu salah satunya agar teman-teman di luar sana literasinya terangkat. Lalu untuk bahasa Jawa ini juga harus diterapkan, jangan sampai dilupakan gitu. Dan ini terima kasih banyak untuk Pak Tulus karena hari ini sudah ditemani ngobrol bersama dengan banyaknya buku. Ini sampai ada 100 buku bahkan yang sudah Pak Tulus keluarkan di sini, koleksi dari Pak Tulus sendiri. Nanti teman-teman juga bisa lihat, bahkan juga bisa membeli, membaca langsung, tidak hanya mendengarkan di sini saja cerita dari Pak Tulus. Lalu juga ada banyak motivasi yang diberikan, pengalaman. Bahkan ini seorang petani pun juga bisa menjadi penulis yang hebat. Jadi semuanya itu tidak hanya melihat dari profesinya saja gitu. Dari yang sebelumnya tidak ada basic ya Pak untuk dalam bahasa Jawa, dalam menulis, tapi itu bisa dilakukan oleh semua orang jika memang bertekad dan terus belajar gitu. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi motivasi teman-teman semua untuk bisa lebih sukses lagi ke depannya. Barangkali ada yang ingin menjadi penulis juga, mengikuti jejak karirnya Pak Tulus. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke seluruh teman-teman kalian di sosial media kalian semua. Kalau gitu untuk sekarang Ayudhya dan juga Pak Tulus mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.